Kondisi ruang ganti usai Hernando Ari blunder. Perlakuan Sintayong bijak, pelatih Filipina berambisi jegal skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hernando Ari blunder, perlakuan Sintayong bijak. Blunder Hernando Ari di laga kontra Irak mengundang reaksi dari sang pelatih Sintayong. Pelatih Korea Selatan tersebut lantas membongkar kebijakan yang ia lakukan di ruang ganti. Sebagaimana diketahui, blunder Hernando Ari terjadi pada menit ke-88 di tengah perjuangan skuad Garuda mengejar ketertinggalan. Kiper Persebaya Surabaya itu sedang menggiring bola di daerah kotak penalti, namun bingung karena ruang gerak rekannya sudah tertutup para pemain Irak. Hernando Ari mencoba melewati pemain Irak Ali Jassim namun gagal dan berujung gol. Usai pertandingan, Sintayong melihat Hernando Ari yang termenung sendiri di ruang ganti. Ia menilai Hernando Ari merasa bersalah karena telah melakukan blunder yang membuat timnas Indonesia kemasukan 2 gol dari Irak. Bahkan para punggawa lainnya pun merenung karena gagal meraih kemenangan di depan 60.000 supporter yang memadati GBK. Menariknya, Sintayong mengakui bahwa ia untuk saat ini tidak akan berbicara dulu dengan Hernando. Maksud Sintayong bukan marah, namun agar Hernando Ari bisa merenung dan bertekad untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi hari ini dan besok saya tidak akan berbicara apa-apa dulu. Saya ingin Hernando Ari bisa berpikir sedalam mungkin apa yang terjadi. Jadi saya yakin 2-3 hari ke depan dia bisa kembali normal. Di lain sisi, terlepas dari blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari, warganet tanah air mempertanyakan status Martin Paes yang telah menjadi WNI. Paes mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada 30 April lalu. Namun kabar buruknya, Paes belum bisa membela timnas Indonesia hingga kurun waktu yang belum ditentukan. Sebab kiper FC Dallas tersebut terganjal statuta FIFA. Kendati demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya berencana membawa kasus Martin Paes ke pengadilan arbitrase olahraga, yakni untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu. Jadi PSSI masih menunggu hasil pengadilan CAS untuk menentukan apakah Martin Paes bisa membela timnas Indonesia atau tidak. Penyebab kekalahan timnas Indonesia kontra Irak. Pertama, lini belakang mudah ditembus. Terlepas dari banyaknya blunder yang terjadi, lini belakang timnas Indonesia cukup mudah ditembus Irak sepanjang 90 menit. Sebab Irak mampu melepaskan 11 percobaan ke arah pertahanan skuad Garuda. Beruntung dari 11 itu hanya 2 yang mengarah ke gawang. Namun kedua peluang itu langsung berbuah menjadi gol. Kendati demikian, lini belakang skuad Garuda bakal lebih tangguh lantaran kedatangan Jesus dan Calvin Verdong di laga kontra Filipina mendatang. Kedua, finishing. Di babak pertama, timnas Indonesia tercatat mendapatkan 2 peluang emas untuk mencetak gol. 1 lewat Rafael Strike dan 1 lagi dari kaki Sandy Walsh. Sayangnya kedua peluang itu terbuang percuma. Aksi Walsh memang tepat sasaran, namun Strike membuang peluang emas saat berhadapan dengan kiper. Belum lagi posisi Saint Patinabal lebih terbuka untuk mencetak gol. Di babak kedua, gantian Ragnar Oratmangun yang mendapatkan peluang emas. Lagi-lagi peluang di depan gawang gagal dikonversikan menjadi gol. Ketiga, kualitas rumput GBK. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Makwalam belak-belakan mengeluhkan kondisi lapangan SUGBK yang butut, yang menurutnya jadi salah satu faktor kekalahan skuad Garuda kali ini. Dalam tayangan di layar kaca memang terlihat jelas kondisi rumput SUGBK cukup memprihatinkan. Kondisi rumput ini jauh dari kata maksimal. Banyak titik lapangan seperti tanpa ditumbuhi rumput. Menurut Asnawi Makwalam, kondisi lapangan SUGBK sebenarnya ada peningkatan dari laga sebelumnya melawan Vietnam pada Maret lalu. Namun peningkatannya hanya sedikit dan masih jauh dari ideal. Permukaan lapangan juga ada yang tidak rata, sehingga membuat aliran bola para punggawa Garuda tidak maksimal.
Dukung Vietnam, pelatih Filipina berambisi jegal timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari pelatih timnas Filipina Tom Stanfiet yang bertekad menjegal langkah timnas Indonesia pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, Filipina telah dipastikan tersingkir usai menelan kekalahan dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2. Meski sudah dipastikan gugur, Stanfiet berjanji untuk memberikan perlawanan kepada timnas Indonesia pada laga terakhirnya di grup F. Ia bahkan tak segan meminta dukungan supporter Vietnam untuk bisa menaklukkan tim Garuda di kandang. Saya berharap juga mendapatkan dukungan dari supporter Vietnam di laga terakhir. Jika kita menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju, ujar Stanfiet. Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F dengan 7 poin, sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 6 angka. Pada laga terakhir tentu Vietnam menjalani laga yang lebih keras lawan tuan rumah Irak. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan wajib untuk meraih kemenangan di laga terakhir. Erick Thohir sendiri mengakui bahwa Ketum Federasi Sepak Bola Filipina, Mariano Araneta, pernah mengatakan bahwa timnya ingin seperti timnas Indonesia. Namun dengan segala kesalahan yang terjadi di laga kontra Irak, Erick Thohir pun berharap para pemain dan pelatih mampu evaluasi sehingga menampilkan performa terbaik di laga pamungkas nanti.